Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sidi Rodia. Ya, tentunya Pak Desi selalu berharap dan diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang berantau di luar negeri. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Ikrar Nusa Bakti adalah merupakan seorang dosen juga pengamat politik. Dia begitu kata-katanya sangat boleh dikata ini kurang ajar menurut saya. Masa kita pemilik negeri dikalahkan satu keluarga yang isinya 5 orang itu. Ini dikutip dari kompas.com ya. Ini waduh, ada-ada saja ini Ikrar Nusa Bakti. Kelihatannya beliau ini begitu sangat tidak suka ya dengan Pak Joko Widodo, begitu bro ya. Ya, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan masyarakat Indonesia yang notabene merupakan pemilik di negeri sendiri tidak boleh dikalahkan oleh satu keluarga Presiden Jokowi yang berisi 5 orang. Ya, kenapa sih? Ya, kalau 5 orang itu memang mumpuni dan sangat dibutuhkan untuk oleh negara, tidak ada suatu masalah bagi saya sih. Daripada 100 orang tapi tidak ada malah merusak bangsa, merampok negara, itu kan ya untuk apa? Lebih baik satu keluarga tetapi memang punya kekuatan, punya jiwa nasionalisme yang tinggi kepada bangsa, benar-benar cinta kepada bangsa sendiri. Menurut saya itu lebih bagus daripada ya malah yang merampok untuk kekuasaan sendiri, untuk kemenangan sendiri, untuk kekayaan sendiri, merampok uang negara. Tentu saya tidak sepakat dengan pernyataan daripada Ikrar Nusa Bakti. Ya, hal itu diucapkan oleh Ikrar dalam acara bertajuk Omon-Omon Soal Oposisi. Yang jelas tadi yang dikatakan masa kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos di negeri sendiri, masa digalakkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu. Jadi yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset gitu kata Ikrar. Nah, ini jelas ini. Jadi Pak Ikrar Nusa Bakti itu lebih cocok dengan Saifullah Fatah ini yang memprovokasi ya, provokator, benar-benar provokator beliau, Saifullah Fatah. Kita ingat pada tahun 2017 di mana dia membolehkan kampanye di masjid ya untuk menjatuhkan seorang Ahok ya di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menggunakan sebuah politik identitas agama. Dan kenyataannya selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, kita tahulah apa perkembangan Jakarta sampai sekarang ya. Hanya berdiri hanya di tempat saja, hanya berlari di tempat. Tidak ada perkembangan yang signifikan selama 5 tahun dipimpin oleh seorang yang menggunakan politik identitas. Namun demikian, negara yang dipimpin oleh Pak Jokowi selama 5 tahun ini, bahkan ini lebih 5 tahun, begitu sudah menyambung tol antara Pulau Jawa sudah tersambung, bahkan sekarang sudah di Pulau Sumatera. Harus kita akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi memang membuat Indonesia begitu sangat pesat. Ya, dikabarkan di Kompas bahwa keluarga Jokowi yang berisi 5 orang, yakni Jokowi, Iriana, Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep, kerap diidentikan dengan dinasti. Gibran yang merupakan wali kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2, Kaisang menjabat sebagai ketua umum PSI, sedangkan suami Kahiyang, Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Ikrar meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus dikuasai oleh keluarga itu. Dia menduga bisa saja undang-undang daerah khusus Jakarta disahkan dengan presiden menunjuk langsung sebagai gubernur DKJ.
Ya kalau untuk bangsa yang terbaik kalau menurut saya lebih percaya pada Jokowi daripada Ikrar Nusa Bakti. Dia kan hanya omon-omon. Seorang dosen itu kan hanya omon-omon, prakteknya nol. Kita sudah mencoba kok. Yang namanya Pak Anies itu kan seorang dosen ya. Dia pandai berbicara, bahkan pandai berdebat, tetapi tidak pandai bekerja. Saya lebih suka orang-orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia bisa kerja, daripada orang yang bisa berbicara, omon-omon saja tetapi tidak bisa bekerja, tidak bisa memutuskan suatu memimpin di sebuah ibu kota, apalagi negara. Parah. Ya, dia Ikrar Nusa Bakti menduga bisa saja undang-undang daerah khusus Jakarta disahkan dengan presiden menunjuk langsung Gubernur DKI Jakarta. Dengan begitu maka pilkada DKI tidak digelar lagi. Kalau ini dibiarkan, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai DKJ nanti ternyata gol maksudnya bahwa Gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan nggak akan ada pilkada di DKI Jakarta. Ya, kalau tahu misalnya itu yang terbaik buat bangsa, tidak ada masalah. Daripada dengan di pilkada begitu banyak orang-orang yang menggunakan uang untuk mencari kemenangan, begitu menang dia nanti akan, ya jelas lah, mencari balik modal karena dia sudah keluarkan berapa miliar bahkan triliun. Masa tidak mau balik modal? Itu tidak mungkin. Maka setelah menang, maka dia akan menguras daripada kekayaannya negara itu ataupun provinsi itu. Lebih baik ditunjuk oleh suatu negara di mana ditunjuk oleh presiden, dan itu sangat minim biayanya sehingga presiden bisa melihat orang-orang ataupun yang benar-benar bisa bekerja, daripada yang terpilih yang populer tetapi tidak bisa bekerja. Buat apa kita buang-buang biaya, buang-buang waktu? Akhirnya kita punya cita-cita negara yang mau maju 2045, ya kenyataannya nol atau nonsen. Tidak ada perkembangan sama sekali apabila gubernur ataupun Indonesia dipimpin oleh orang yang hanya pandai berbicara tetapi tidak bisa bekerja. Ini yang mengkhawatirkan kepada diri saya, bahwa saya sangat mengharapkan mengharapkan bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang maju, yang benar-benar dihormati di seluruh dunia. Saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.